Silakan duduk. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenar firman Tuhan. Tidak ada satu kasih pun di dunia seperti kasih Kristus terhadap kita. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Ya, senang sekali pagi ini kita bisa berkumpul bersama dengan Bapak Ibu semuanya, meskipun di dalam ibadah online, ya. Senang sekali kita boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara yang penuh semangat dan tetap percaya pada Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema yang sudah dipublis di grup itu, ya jadilah kuat dan berani. Nah, untuk itu mari kita memulai pembacaan kita yang terdapat di dalam kitab Yosua. Oke, tolong dibantu untuk mempersiapkan ya. Oke, sudah ketemu, baik. Oke, puji Tuhan, kita tes ya. Oke, kita baca bersama-sama Yosua pasal 1 ayat 9 ya. Mari, 2, 3. Bukankah sudah aku perintahkan kepadamu, jadilah kuat dan berani, jangan takut atau gentar, karena Tuhan Allahmu menyertaimu kemanapun kamu pergi. Sekali lagi saya ulangi pembacaan firman Tuhan ini, inilah yang menjadi dasar bahasan kita. Demikian, saudara, pembacaan kita ambil di dalam Alkitab yang terbuka. Kalau saudara membuka di dalam kitab bahasa Inggrisnya itu ada di King James Version, itu mempunyai terjemahan yang sama. Begini, bukankah sudah aku perintahkan kepadamu, jadilah kuat dan berani, jangan takut atau gentar, karena Tuhan Allahmu menyertaimu kemanapun kamu pergi. Saudara-saudara, ya, kita sudah percaya di dalam Kristus, hidup kita sudah menyatu dengan Kristus, dan hidup kita ya oleh karena kasih karunia, ya, oleh karena kasih karunia. Jadi hari ini kita mau mendengar, kita mau membahas tentunya di dalam konteks kasih karunia. Apa yang dialami oleh Yosua, saudara,
yang diperintahkan Yosua untuk dilakukan tentunya tidak sama. Tetapi saudara, mari kita hari ini melihat bagaimana sih kita bisa menjadi kuat dan berani di dalam Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana kita menjadi kuat ya dan berani di dalam Yesus. Kalau kita melihat di sini sekali lagi ya, kita melihat di dalam bacaan ini yang baru saja kita baca, Tuhan sedang berbicara kepada Yosua yang menggantikan Musa. Ya, sekali lagi firman Tuhan yang disampaikan oleh Yosua, Tuhan sedang berbicara kepada Yosua yang menggantikan Musa, ya, untuk melakukan tindakan yang sulit untuk dilakukan. Yaitu apa? Yaitu supaya Yosua menjadi kuat dan berani, tidak takut dan gentar. Kenapa? Karena Roh Allah menyertainya. Jadi hari ini, pagi ini, saya pun percaya dalam situasi sekarang ini yang sedang menakutkan, ya Bapak Ibu Saudara yang di rumah semua, yang sedang menikmati khotbah ini, ya, melalui YouTube ataupun live streaming, dengarkan baik-baik. Saya percaya dalam situasi sekarang ini, ya, yang menakutkan ini, Tuhan mau kita menjadi kuat dan berani. Amin. Tuhan mau kita menjadi kuat dan berani. Ya. Saudara-saudara, bagaimana? Ya, kita menjadi berani dan kuat di dalam situasi yang seperti ini. Ya. Tentunya seperti dari awal tidak mudah. Kita melihat tadi dari awal saya lihat ya dari bacaan itu, Tuhan minta kepada Yosua tindakan yang sulit dilakukan. Yosua diminta untuk melakukan tindakan yang sulit untuk dilakukan. Mengapa Bapak Ibu? Kalau saya teliti latar belakang daripada ayat ini, memang sulit untuk dilakukan, memang sulit menjadi kuat dan berani jika, perhatikan baik-baik, jika kita terpengaruh oleh berita yang negatif. Ya. Saya percaya semua anak-anak Tuhan yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kristus di dalam dirinya. Dan saya juga percaya, Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup di dunia ini tidak pernah lepas dari persoalan-persoalan, meskipun tingkat yang menimbulkan ketakutan itu beda-beda. Tetapi faktanya, tidak pernah kita tidak ada masalah. Betul? Ya, tidak pernah. Setiap hari ya kita menghadapi masalah yang baru. Yang menjadi persoalan, yang menjadi pertanyaan buat kita, bagaimana di situasi, di kondisi seperti yang kita alami saat ini, kita tidak terpengaruh dan kemudian kita tetap menjadi kuat dan berani. Karena kalau kita mundur, ya, berhenti, bahasa anak-anak mogok, maka apapun yang kita impikan, ingat, tidak akan pernah terwujud. Apa yang kita perjuangkan tidak akan pernah terwujud kalau kita tidak berani, kalau kita tidak mempunyai kekuatan. Amin. Tidak akan pernah terjadi. Ya. Sekolah 6 tahun. Kalau saudara tidak kuat dan berani menjalani hidup ini, pasti tidak akan bisa menyelesaikan dari SD sampai menjadi lulus ya perguruan tinggi. Apa bedanya Bapak Ibu Saudara? Orang bukan anak Tuhan pun bisa menyelesaikan itu. Nah, malam inilah Bapak Ibu Saudara kelebihannya. Hari ini, pagi inilah Bapak Ibu Saudara kelebihannya bagaimana kerja kasih karunia di dalam hidup kita.
Ada yang bilang, Pak, kalau saya ada warisan yang banyak, uang yang banyak, oh saya pasti berhasil. Tunggu dulu, saya bisa membantah ini. Kenapa? Karena saya memulai pelayanan ini dari nol dan tidak punya apa-apa. Dan bisa mencapai ini. Jadi ternyata bekal uang atau warisan juga tidak menentukan kita bisa mempunyai dan berhasil, kita bisa berani, kita bisa kuat dan mencapai tujuan, belum tentu. Nah ini saya mau bagikan rahasia ini, supaya kita tidak bergantung kepada kekuatan sendiri, supaya kita tidak bergantung kepada kekuatan manusia atau orang tua kita plus warisan yang diberikan kepada kita. Sebab nanti kalau kita bergantung kepada orang tua kita, ternyata orang tua kita tidak ada, lalu kasihan dengan anak-anak yatim piatu, tidak ada peluang, tidak ada kesempatan untuk menjadi orang yang berhasil. Kasihan juga bagi orang-orang yang tidak bisa menyelesaikan sekolahnya, tidak punya gelar. Kalau itu menjadi kekuatan untuk mencapai, memiliki sesuatu. Orang yang tidak punya gelar nggak bisa berhasil. Ya kan? Nah hari ini, saya mau bagikan ini. Bagaimana kita tetap kuat dan berani sehingga kita bisa mencapai tujuan, mencapai sana. Meskipun hari ini tampaknya menakutkan di depan kita, tampaknya karena kita tidak punya gelar, karena kita, saudara-saudaraku, tidak punya uang yang banyak, karena kita sampai hari ini belum punya teman yang banyak, ya kan, yang bicara mengenai koneksi-koneksi teman-teman itu. Saudara, mari kita abaikan semuanya itu, kita berangkat dan apa yang hari ini Tuhan mau berikan kepada kita. Amin. Jangan berpikir orang tua saya tidak kaya, jadi tidak mungkin saya berhasil. Jangan berpikir saya orang dari bawah tidak punya kenalan orang-orang penting, tidak mungkin berhasil. Saudara, saya mau tunjukkan hari ini dari pengalaman hidup saya, tapi bukan berarti bergantung dari pengalaman hidup saya. Saya mau tunjukkan bagaimana Yosua dan bagaimana prinsip-prinsip kasih karunia itu membuat hidup kita menjadi berhasil dan kuat, menjadi berani dan kuat, hingga akhirnya kita bisa mencapai tujuan di titik yang kita harapkan di sana. Amin. Tos dulu, saya siap untuk menerima. Amin. Haleluya. Saudara, siap? Yang di rumah, amin. Haleluya. Kita kembali ke sini. Yosua diminta untuk melakukan tindakan yang sulit untuk dilaksanakan. Memang saudaraku sulit menjadi kuat dan berani jika sekali lagi kita terpengaruh berita yang negatif. Perhatikan baik-baik. Ya. Jika pikiran kita dan hati kita ini terpengaruh berita yang negatif. Berita negatif itu bisa dari luar, berita yang negatif itu bisa dari akibat trauma. Ya, ada seorang takut menikah karena pernah patah hati, ya kan? Diputus pacarnya, sehingga dianggap semua pria mengkhianati seperti itu, sehingga takut lagi berhubungan dengan takut berumah tangga. Ya, ada seseorang karena trauma, ada kenalannya, temannya, ya waktu sekolah mengalami musibah yang buruk dari pengalaman itu, sehingga takut untuk melangkah lagi. Itu namanya terpengaruh trauma, ya. Yang pertama, saudaraku, memang sulit menjadi kuat dan berani jika kita terpengaruh berita negatif. Artinya jangan diterima berita yang negatif mentah-mentah, saudaraku. Seperti Yosua, Yosua, Bapak Ibu Saudara, melihat saat itu sungai sedang meluap sampai ke tepinya. Bayangkan, tidak ada kapal, tidak ada perahu. Yosua diperintahkan oleh Tuhan, Yosua bawalah mereka nyebrang, sementara yang di depannya itu air sungai Yordan, saudaraku, sedang meluap sampai ke tepian. Ini tidak mudah.
Kemudian Yosua juga harus memimpin 3 juta orang yang pikirannya semuanya tidak sama. Saudara ingat baik-baik ini. Di dalam perjuangan hidupmu, hidup kita, ya, tidak semua orang yang dekat dengan kita, di sekitar kita, di ring pertama ini, semua sama memahami apa yang kita impikan dan kita harapkan boleh terwujud dalam hidup kita. Tidak semua sama, apalagi yang jauh. Begitu juga di dalam ringnya Yosua, tidak semua punya pikiran, punya pemahaman yang sama, pengertian yang sama, iman yang sama, Tuhannya sama. Masih ingat seperti yang dialami oleh Yosua sendiri pada waktu itu diperintah, disuruh Musa menyeberangi, disuruh Musa mengintai tanah Kanaan. Musa menyuruh 12 orang termasuk Yosua dan Kaleb. Tapi begitu kembali, ya pulang memberikan laporan apa yang terjadi. Yosua dan Kaleb saja yang melaporkan hal-hal yang positif, yang sama dengan Musa. Tetapi yang 10 orang semuanya pikirannya negatif dan tidak ada keberanian dan kuat untuk maju menduduki berkat yang sudah diberikan. Saudara, seperti ini. Ya. Hari ini saya mau mengajak saudara, apa yang Tuhan taruh di dalam pikiranmu sejak dini. Tidak semua sama dengan apa yang Tuhan taruh, ya, di pikiran orang-orang yang ada di sekitarmu. Seperti yang dialami oleh Yosua. Ya, tetapi sekali lagi memang sulit untuk melakukan menjadi berani dan kuat jikalau saudara terpengaruh dengan pikiran negatif. Memang sulit menjadi kuat dan berani kalau kita terpengaruh berita yang negatif saat ini. Kemarin kita melihat, ya, corona, ya, menjadi penyebab utama kematian. Ya kan, sedikit katanya corona, ya kan, yang membunuh di sana corona, sini corona. Kenyataannya kan tidak semuanya mati karena corona, tidak Bapak Ibu Saudara. Tidak seperti itu, tapi karena berita corona yang negatif itu, saudara-saudara, menyebabkan apa? Kita menjadi takut. Apalagi orang-orang yang tinggal di pinggir jalan utama yang ambulan lewat sedikit, ya. Ada yang bilang ini, jangan-jangan ini para untuk alasan aja supaya orang-orang tidak keluar rumah gitu kan. Jadi ditakutin gitu ya. Supaya orang-orang ini ndak keluar rumah, ndak duduk-duduk di kafe-kafe itu. Makanya sedikit-sedikit mobil ambulan disuruh lewat. Kan sudah, orang mati lagi. Orang mati lagi. Di sana juga ya. Padahal bukan corona, saudara. Ya, kemarin saya lagi rapat sama teman-teman gitu ya, urusan LKSA ini. Jadi selesai rapat, saya ditunjuk sebagai ketua gitu, mewakili ya, dipilih, dicalonkan jadi ketua. Waduh, saya berpikir, tapi setelah itu sudah selesai pemilihan, kita diajak makan di salah satu warung yang terkenal. Sampai di sana kita kan lagi pilih udara yang terbuka gitu. Tapi saudara tahu pemilik restoran itu, pedagang restoran itu, dia bilang, "Pak, jangan di luar, tahu nggak? Kita ini nanti ditutup, didenda. Waktu kita makan itu cuma 20 menit." Ya, sampai kayak gitunya, saudara. Jadi nggak apa-apa Bapak makan di sini, tapi pertama jangan di teras yang kelihatan Bapak masuk. Yang kedua Bapak hanya waktunya 20 menit saja. Oh ya kah? Sambil marah-marah saudara. Kalau enggak mau Bapak keluar aja pulang daripada kami yang didenda. Oh ya kah? Ya sudah, kalau gitu cepat makan, cepat-cepat, belum selesai sudah ditutup-tutup. Ya ampun saudara, lihat baik-baik ya. Jadi sekarang ini ketakutan bukan karena tidak dapat penghasilan,
penghasilan berkurang, tapi mereka juga ketakutan karena peraturan-peraturan yang sudah dibuat sekarang ini. Bertambah-tambah saudara-saudara. Ya. Tapi hari ini saya mau beritahukan, puji Tuhan, saudara, kita bisa mendengarkan, dan itulah pentingnya kita mendengarkan firman Tuhan, kabar baik di situasi yang sulit, yang menakutkan itu. Tuhan berkata kepada Anda, jadilah berani dan kuat meskipun keadaan di sekitar kita sedang menakutkan. Sebab apa? Roh Kudus ada di dalam dirimu. Amin. Roh Kudus ada di dalam diri kita, tidak pernah meninggalkan kita, selalu setia. Saudara-saudara, apapun perkataan orang lain, apapun pengajarannya yang tidak seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita, Immanuel, itu berarti bohong. Yang benar, Dia tidak pernah meninggalkanmu. Apapun yang terjadi terhadap dirimu. Saya sudah pernah bahas tentang kasih Tuhan yang kekal terhadap diri kita. Amin. Tuhan tidak bisa meninggalkanmu. Itulah sebabnya justru Dia merombak peraturan ya zaman yang lama. Dia merombak sistem peribadatan yang lama. Supaya apa? Supaya Dia selalu besertamu. Amin. Ini yang benar. Amin. Karena itu Tuhan berkata, jadilah kuat dan berani meskipun kita tinggal di sekitar atau di dalam keadaan yang menakutkan. Ya, alasan yang pertama tadi yang disampaikan oleh Yosua. Kalau dulu Yosua ingat, lihatlah Musa, Tuhan selalu menyertaimu. Kalau zaman kita, saudaraku, Tuhan bukan menyertai kita, ada di dalammu, bersamamu, di atas keadaan yang kacau, yang menakutkan ini loh, Dia hidup di dalammu yang menggerakkan hidup kita. Amin. Jadi sekali lagi, pertahankan fokus kita pada Yesus dan janjinya saat kita ada di tengah badai yang menakutkan. Percayalah, Anda pasti bisa berjalan di atas keadaan yang menakutkan. Ya, pasti bisa. Amin. Ingat, makanya dari awal tadi saya sebutkan, jangan bergantung dengan warisan orang tuamu, jangan bergantung dengan kehebatan orang tuamu, jangan bergantung dengan koneksi teman-temanmu. Itu tidak bisa. Ada yang lebih hebat daripada semua itu, yaitu Roh Kudus, Roh Tuhan itu ada di pihakmu. Amin. Karena itu tetap fokus. Saudara, memang sulit menjadi kuat dan berani jika kita melihat, sekali lagi, orang sering mengatakan bagaimana pemerintah ini, bagaimana pemerintah. Saudara, memang sulit kita melihat pemerintah telah banyak menghabiskan anggaran, belanja anggaran uang saudara untuk mengatasi persoalan ini. Ternyata sampai hari ini pun belum sulit. Belum berakhir maksudku. Memang sulit jika kita melihat orang lain, saudara. Ya, memang sulit kita menjadi kuat dan berani kalau hari ini saudara melihat, perhatikan baik-baik, tekanan dunia ini mencuri kasih, kekuatan dan keberanian dari hidupnya orang itu, menyebabkan orang-orang itu jadi patah semangat. Saudara akan kecewa jika melihat pendeta si A si B yang tadinya begini, sekarang ya semangatnya hilang. Kekuatannya hilang. Kok bisa begitu? Saudara, itu bisa terjadi. Dan kalau kita berpatok, berfokus kepada orang-orang ini yang tadinya pelayanannya luar biasa, sekarang di luar biasa, saudara akan kasihmu, kekuatanmu pun menjadi dingin. Saudara. Sekali lagi, saudara, sulit menjadi kuat dan berani kalau terpengaruh berita buruk. Tapi sekali lagi, saya mau katakan, Tuhan Yesus berkata, hal-hal yang di sekitar kita, sekali lagi saya mau bilang, ya,
Hal-hal yang ada di sekitar kita, saudara-saudaraku, bisa kita tolak. Amin. Hal-hal di sekitar kita yang negatif tidak harus masuk, saudaraku, ke dalam pikiran dan hati kita. Tidak harus mempengaruhi hidup kita. Tidak harus mencuri dan mendinginkan kasih dan keberanian dan kekuatan kita. Amin. Tidak harus. Tuhan Yesus sendiri berkata seperti itu. Tidak harus kita ini terpengaruh. Ya, tidak harus. Saudara, perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena Alkitab berkata demikian. Tolaklah, ya kan? Tolaklah. Seperti itu artinya kita tidak harus terpengaruh. Segala sesuatu yang negatif itu tidak harus mempengaruhi kita. Tidak bisa, artinya bisa ditolak. Ya, memang kita tidak bisa, dengarkan baik-baik ini. Memang kita tidak bisa, saudaraku, melarang burung ya yang terbang di atas kepala kita. Kita tidak bisa melarang cecak berada di atas kepala kita. Betul? Nggak bisa. Tetapi saudara, kita bisa menolak saat burung itu membuang kotorannya di atas kepala kita. Amin. Kalau anak kecil, kita bisa menolak kutu rambut yang ada di dalam rambut kepalamu. Betul? Bisa, saudara. Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Ya. Kita sekali lagi, kita tidak bisa melarang iblis yang berkoar-koar, mau negatif, mau super negatifnya kayak apa. Ya. Mau melemparkan hoak yang macam apa. Kita tidak bisa melarang itu, kita tidak tahu. Tetapi kita bisa menolak terpengaruh dari semua berita negatif yang coba masuk lewat sini dan sini. Amin. Sekalipun kita ada di dunia yang sedang bergejolak yang menakutkan ini, ya, kita bisa tidak terpengaruh. Kenapa? Jika kita mengizinkan hal-hal yang negatif sekitar kita ini masuk, ya, kepikir lewat telinga, lewat mata, kemudian mempengaruhi pikiran dan kepercayaan kita, saudara-saudara, dengarkan baik-baik. Sedikit demi sedikit, ya, hati yang dingin itu, saudaraku, lapisan-lapisan yang negatif itu, ya, akan mengeras di sini. Akan mengeras di sini, dan kasihmu kepada Tuhan dan sesama lama-lama akan menjadi dingin. Keberanian dan kekuatan saudara-saudaraku akan menjadi pudar sama sekali. Ya, karena itu Alkitab katakan jangan izinkan. Sekali lagi saya katakan, jika fokus kita hanya pada sekitar kita yang negatif ini, ya, kedurhakaan dunia ini, ya, maka kita akan sulit untuk menjadi berani dan kuat. Dengar baik-baik. Bahasanya itu bilang, jangan fokus kepada kekuranganmu. Ya kan? Oh, boleh saja orang mengatakan itu tidak beres. Boleh saja orang mengatakan kamu belum berhasil. Boleh saja orang mengatakan kamu bodoh. Boleh saja gaya mainmu, permainanmu tidak profesional dan tidak berkualitas. Tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Anggap aja itu burung sedang terbang. Tapi semua perkataan itu tidak mempengaruhi dirimu dalam menjalani kehidupanmu. Oke, bro? Silakan saja. Amin. Ini kenyataannya seperti itu. Jadi sekarang Bapak Ibu, saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud oleh Tuhan supaya kita menjadi berani dan kuat, tetap berani dan kuat ini. Hidupmu masih panjang. Amin. Masih banyak yang bisa kau kerjakan dan capai. Nah, Tuhan memberikan cara yang terbaik bagi kita untuk bisa mencapai semua itu.
Pertanyaannya buat kita, bagaimana kita bisa kuat dan berani di dunia yang sedang menakutkan ini? Betul? Amin. Saudara, jangan berharap dunia ini ya akan menjadi berdamai dengan dirimu, bersahabat dengan dirimu. Tidak akan, Bapak Ibu Saudara. Yang berdamai, yang bersahabat dengan dirimu itu Tuhan saja. Dunia ini sedang berjalan, kata Alkitab, menuju kebinasaannya. Bukan dunia tanah ya, sistem dunia ini ya berjalan menuju kebinasaannya. Tuhan Yesus mengatakan juga tanda akhir zaman itu ya kasih Tuhan, kasih manusia itu menjadi dingin bagi orang yang terpengaruh keadaan dunia sekitarnya. Tapi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita baca di dalam ayatnya tadi, kita baca itu ya. Kita baca 2-3. Bukankah sudah aku perintahkan kepadamu, jadilah kuat dan berani, jangan takut atau gentar, karena Tuhan Allahmu menyertaimu kemanapun kamu pergi. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, Tuhan minta kepada Yosua melakukan 3 tindakan yang berlawanan. Ya kan? Kalau kita baca, Tuhan minta kepada Yosua untuk melakukan 3 tindakan yang berlawanan. Sementara, jadi gini, sementara ketakutan dan kegentaran itu menekan, saudara, yang pertama dikatakan kita harus sengaja menolak ketakutan dan kegentaran itu yang ada itu. Yang kedua, saudara, menjadi sekaligus ini, tindakan sekaligus, menjadi berani dan tidak takut. Nah, yang ketiga, kita diminta juga sekaligus memandang Roh Allah yang menyertai kita. 3 hal ini yang Tuhan mau sekaligus lakukan. Nah, ini semua saudara-saudara kan tidak mudah untuk dilakukan. Bagaimana kita bisa sekaligus melakukan 3 hal ini? Ya kan? Supaya, kalau dari baru 25% yang saya sampaikan tadi, itu masih khotbah model hukum Taurat ini. Mari sekarang saya masuk kepada bagaimana kasih karunia itu bekerja di dalam situasi yang sekarang bagi anak-anak yang hidup mengandalkan kasih karunia. Nah, bukalah kitab Efesus, kita lihat ya kitab Efesus, saudara ya, kitab Efesus ini dia. Nah. Oke, ini kitab Efesusnya. Mari kita baca bersama-sama ya. Ini cara Tuhan menolong kita yang hidup di dalam kasih karunia. Kita baca bersama-sama. 2-3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ya, ini perkataan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus ketika disampaikan kepada orang-orang yang sedang menghadapi tekanan demi tekanan. Dikatakan bagi dialah yang dapat melakukan. Saudara, dikatakan lihatlah ke dalam dirimu. Begitu, bukan yang di luar. Jadi saat kita mengalami tekanan buruk, Rasul Paulus berkata, Rasul Paulus minta kita untuk mengandalkan kuasa Tuhan yang ada di dalam kita, yang mampu bekerja jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, daripada yang kita pikirkan dan lakukan. Ini bedanya, saudara-saudara ya. Ya. Rasul Paulus bukan minta kita untuk kamu harus lebih giat, kamu harus lebih kuat, kamu harus lebih kenceng. Bukan begitu. Tapi dia disuruh apa? Lihat dirimu, lihat ke dalam. Lihat ke dalam, dikatakan itu ya. Ya. Kuasa yang bekerja di dalam. Ya. Rasul Paulus lihat ke dalam. Jangan lihat ke sono tuh, jangan pakai telingamu ngoeng-ngoeng tuh. Ya, jangan lihat temanmu tuh, lihat ke dalammu. Ya. Saat engkau
ditekan oleh segala persoalan yang menimbulkan ketakutan, kegentaran, dan kecemasan, dikatakan, jangan kemana-mana. Ya, lihatlah ke dalammu, katanya begitu. Kalau bedanya, kalau Yosua akan bilang, ingat itu loh, roh Allah menyertaimu, ya kan? Kalau zaman Rasul Paulus beda, karena Yesus sudah naik. Kalau zamannya hukum Taurat, Tuhan menyertai dengan awan di siang hari, malam dengan api. Lihat itu di depan, di sampingmu, kan begitu, menyertaimu, ya kan? Tapi karena Yesus sudah kembali ke surga, dia mengirimkan Roh Kudus, ya, maka tidak lagi menyuruh kita melihat, tidak mengatakan Allah menyertaimu. Di sini lihatlah, dia ada di dalam dirimu. Lihat ke dalam. Amin. Lihat ke dalam. Mengapa Bapak Ibu? Mengapa kita disuruh beralih kepada kuasa Allah? Bukan disuruh menikmati ketakutan dan kegentaran. Bukan disuruh berlari-lari ke temanmu, lari ke papamu, lari ke mamimu, lari ke siapa lagi? Ke uangmu, lari ke ilmumu, lari ke pangkatmu, lari ke gelarmu. Tapi disuruh, lihatlah ke dalam dirimu. Di situ ada kuasa Allah yang jauh lebih dahsyat, yang berkuasa, yang kemampuannya bisa melakukan jauh daripada apa yang kau pikirkan, jauh daripada apa yang kau doakan dan kau lakukan. Amin. Amin. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus sekali lagi tidak menyuruh untuk menikmati ketakutan. Mengapa? Nah, ini rahasianya. Kita buka lagi. Supaya saudara tidak sibuk menyibukkan diri dengan yang menakutkanmu, yang di luar itu. Bukalah 2 Timotius. Ya, bukalah 2 Timotius ini. Ini ayatnya. Nah, itu saudara. Supaya tahu ketakutan itu bukan dari Tuhan. Karena itu kita tidak perlu menikmati dan asik dengan ketakutan, kegentaran, dan lain sebagainya. Kenapa kita disuruh kembali melihat kuasa Allah yang ada di dalam diri kita? Ya, mari kita baca. 2 Timotius 1 ayat 7, 2-3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Lihat baik-baik. Saudara lihat di sini, ketakutan itu bukan dari dalam. Amin. Ketakutan itu dari luar yang tadi itu loh, informasi yang negatif. Ya, informasi yang negatif atau trauma yang negatif, ya, yang masih melekat itu tadi. Kenapa? Karena dikatakan di sini, sebab Allah memberikan kepada kita kuasa Tuhan, kuasa Allah tadi bukan roh ketakutan. Ya, Tuhan tidak membuat kita ketakutan, Tuhan tidak membuat kita cemas, Tuhan tidak membuat kita gentar. Makanya burung, cecak dan lain sebagainya boleh terbang di atas kita. Ya, tapi semua itu kita tidak bisa terpengaruhi, alias kita bisa tolak ketika dia membuang kotoran di atas kepala kita. Amin. Kenapa? Karena yang dari dalam ini justru dikatakan di sini membangkitkan kekuatan. Justru yang dari dalam ini membuat kita hidup tertib. Hidup tertib itu terjemahannya bijaksana. Hidup tertib itu terjemahan lain, kita bisa menimbang, bisa memahami. Ya, dan juga kasih. Ingat, ketakutan membuat dingin, kedurhakaan itu membuat kasih menjadi dingin. Tapi roh yang ada di dalam kita justru mengobarkan, ya, justru membangkitkan semangat, bergairah. Makanya kalau yang sudah pacaran, ya kan, ingat ibu-ibu, bapak-bapak, begitu ketemu kekasihnya, ya kan, biar hujan akan dilewati, laut diseberangi, bukit pun dinaiki. Kenapa? Karena mendapatkan kasih. Iya kan begitu. Ya, itu buktinya.
Makanya Rasul Paulus menyuruh kita, lihat ke dalam dirimu ada kuasa Allah. Disitulah yang mengobarkan kekuatan, disitulah yang bisa membangkitkan kasih, disitulah yang membuat hidupmu menjadi bijaksana. Ya, jangan melihat keluar. Jadi saat kita menjadi satu dengan Kristus, kuasa Allah yang tinggal di dalam kita ini, kuasa Allah ini saudaraku bukan membangkitkan ketakutan, bukan membuat kita takut, tetapi justru dari sinilah memberi kita kekuatan, kasih dan ketertiban dan hidup bijaksana. Amin. Itulah sebabnya. Begitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Amin. Sudah mulai paham ini ya. Itulah cara kerja kasih karunia yang ada di dalam diri kita. Seperti khotbahnya Ibu Lisda yang kemarin. Kasih karunia tidak meninggalkanmu. Kasih karunia itu kemampuan. Kasih karunia itu kesanggupan. Kasih karunia itu juga pemberian yang tidak layak kita terima, tetapi tetap diberikan kepada kita. Itulah kasih karunia. Jadi artinya menjadi kuat dan berani, artinya saat hidup kita ini ditekan ya oleh berbagai keadaan yang negatif yang menyebabkan kita takut, kita bukan berfokus mengandalkan kekuatan dan keberanian diri sendiri, bukan mengandalkan orang lain, bukan berfokus menikmati kekuatan, tetapi dengan sengaja menolak ketakutan dan beralih fokus dan yakin mengandalkan kuasa, ya mengandalkan dan dipimpin oleh kuasa Allah yang sanggup melakukan jauh melebihi apa yang kita lakukan. Amin. Sengaja saudara. Nanti saya kasih contoh. Ini prinsip kerjanya dulu, prakteknya dulu. Ya. Saya sudah mengalami tekanan yang membuat saya stres, sampai karena saking stresnya ya datang penyakit macam-macam. Semakin saya tenggelam menikmati ketakutan itu, semakin menjadi drop. Tapi begitu saya mengandalkan, ingat Tuhan, ya mulai beralih. Ya ketika saya tolak itu yang menyebabkan saya takut, saya beralih kepada kuasa Tuhan. Mulai keberanian yang baru itu muncul pada kita. Saudara, kekristenan kita bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri, bukan mengandalkan orang lain, tapi mengandalkan saudaraku, ya Tuhan. Hati kita ini tidak menjauh dari Tuhan. Supaya jelas, kita baca ini. Ya, karena motivator di luar itu selalu bilang, ya motivasikanlah dirimu, jadilah kau berani. Lebih kuat lagi, kan selalu usahakan lagi, bahkan sampai kalau perlu doa puasa tuh, jangan makan 1 hari 10 hari. Sampai tubuhmu lemes. Nah, kalau kau lemes tubuhmu, nah berarti kamu pasrah sama Tuhan. Begitu katanya kan dulu. Kalau tubuhmu lemah kan kamu karena tenagamu tidak kuat. Jadi karena pikiranmu tidak kuat, kamu kan lemes, akhirnya jadi pasrah sama Tuhan. Loh, mengapa harus membuat tubuh pikiran jadi lemah dulu baru bisa berpasrah sama Tuhan? Yang betul beralih pandangan kita, kepercayaan kita, ya, dan beralih dari kekuatan sendiri. Kalau saudara puasa, menahan tidak makan, menahan mulut tidak ngomong, ya kan akhirnya capek. Ya, tenaga kita habis. Jadinya bukan tambah tahan, tapi biasanya tambah marah-marah, ya kan? Ya, tapi lihat ini prinsipnya Yeremia. Oke, kita lihat nah ini dia, ya. Kalau saudara mendengar motivator semakin kuat, semakin giat, semakin bersemangat. Nah ini lihat ini. Ya. Kita baca 2-3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang, bukan, ini salah Alkitab saya. Beginilah firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan.
Ya, yang salah Alkitab saya atau Alkitabmu? Ya kan? Alkitab dengan jelas saudara prinsipnya, ya, orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri itu hidupnya di bawah kutuk. Tahu saudara, prinsip hukum Taurat itu cara kerjanya adalah apa? Melakukan segala sesuatu yang diperintahkan untuk menjadi berkenan. Sama dengan ini. Lihat ini yang dikatakan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya jauh. Tapi tadi bedakan di dalam yang dianjurkan, yang dinasihati si Paulus bilang begini, ya kan? Beralihlah ke dalam kekuasa Tuhan, kan di hati kita. Beralihlah ke hatimu, hatimu itu menjadi percaya, bukan menjauh. Ya, coba lihat itu. Kalau orang merasa kuat dan mampu, ya jauh dari Tuhan atau dekat, biasanya lebih mengandalkan kekuatannya, lebih fokus kepada kekuatannya. Hidup di dalam kasih karunia, saudaraku, bukan mengandalkan manusia, termasuk orang tua kita, ya kan? Bukan mengandalkan koneksi-koneksi, ya. Hidup di dalam kasih karunia adalah mengandalkan Tuhan, kuasa Tuhan yang ada di dalam hati kita. Amin. Itu yang betul. Itu loh. Pandanglah. Nah, ini satu lagi. Kita lihat ya. Ini dia. Kita baca 2-3. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikalah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Lihat ini, ya. Ujilah dirimu, apakah kamu tegak di dalam iman? Kepercayaan kita terhadap kuasa Tuhan itu loh. Saudara, Tuhan tidak pernah goyah. Ya, Tuhan tidak pernah ragu terhadap kita, tidak pernah. Dia sudah memutuskan untuk tinggal di dalam bait kudusnya, yaitu hati kita yang sudah diperbarui. Dia tidak pernah keluar masuk dan naik turun. Dia tidak pernah keluar masuk, pergi, meninggalkan dirimu di dalam suasana hatimu yang buruk, kemudian dia masuk lagi ketika hatimu tenang dan sejahtera. Apalagi sukacita. Dia tidak akan pernah pergi meninggalkan tahtanya, sekalipun tahtanya sedang bergoncang dan penuh dengan masalah, dia tetap ada di dalam sana. Amin. Kalau dia berubah seperti itu, berarti Tuhan itu tidak konsisten alias pembohong, berarti sia-sia merobek korden di bait Allah, berarti sia-sia menghancurkan bait Allah yang ada di Israel sana. Semua itu sudah dilakukannya dan Tuhan tidak pelin-pelan, dia tetap ada di dalam dirimu sekalipun hatimu sendiri kacau dan galau. Amin. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan sekarang beda, ya. Tuhan bukan menyertaimu, tapi Tuhan kita disuruh melihat ke dalam karena dia bertahta di sana. Amin. Dia bertahta di situ, sekalipun hatimu sedang kacau balau. Maksudnya hati kacau balau kan tahu ya, sedang tidak enak hati, sedang gelisah dan resah, ya kan? Ya, dia tetap ada di sana. Begitu, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ulangi lagi, ya, menjadi kuat dan berani berarti tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tidak mengandalkan kekuatan orang lain, dan sengaja ini, ya, sengaja menolak ketakutan, beralih fokus percaya atau yakin bahwa Roh Kudus yang bekerja melalui diri kita. Nyambung ya. Amin. Oke. Memang saudara, ini kalau dibilang latihan sih bagaimana ya?
Oke? Tolong perhatikan ini. Masalahnya kita sejak dari kecil ya sampai besar kita ini dididik mengandalkan apa? Mengandalkan akal. Di sekolah kita dididik mengandalkan kalau salah di mana sih akalmu? Ya kan gitu. Selalu disuruh begitu. Ya kan? Nah, kalau kita salah dinilai gagal. Saudara, sementara Alkitab ya mendorong kita untuk melihat ke dalam, bukan akal. Akal itu di luar. Amin. Nah, ini dia. Makanya kita perlu belajar untuk dipimpin Roh Kudus, belajar untuk melihat ke dalam, yaitu Roh Kudus maksudnya. Amin. Oke, nah kita lihat lagi, kita lanjutkan. Ini dia. Ini intinya, ya. Kasih karunia itu intinya di sini, kita lihat. Nah, ini dia. Ini saudara, yang perlu kita latih untuk beralih ke sini, bukan kepada pergerakan dunia yang negatif. Kita baca. 2, 3. Sebab aku telah mati. Lihat ini, lihat. Ya. Saudara, manusia, orang, anak Tuhan tidak punya dua kepribadian. Ingat ini. Tidak ada, saudara. Di dalam dirimu itu sudah mati. Bukan manusia lama, kedagingan. Ya, itu sudah mati. Amin. Sebenarnya kita nggak ada lagi. Tidak ada dua manusia yang hidup di dalam diri kita. Manusia lama dan manusia baru yang sudah dilahirkan baru itu. Bukan itu. Tapi kita masih dengar ini. Makanya kadang-kadang muncul manusia lama, muncul manusia baru. Ada 3 di dalam dirimu kalau seperti ini. Yang satu Roh Kudus kan? Nah, ini dikatakan, sebab aku telah mati. Hukum Taurat itu. Ya. Untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Kita tidak pernah, saudara, naik disalib bersama Kristus. Tetapi penyaliban Kristus dan kematian Kristus itu dihubungkan dengan kita. Ya, lihat ini. Namun aku hidup. Jadi ketika kita menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, ya, itu ada hubungan yang menyatu. Saat Yesus disalib, saat Yesus mati, ya, kita pun turut bersama-sama. Dimatikan di sana. Dan kita tidak hidup lagi, dikatakan di sini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Jadi artinya manusia lamamu yang sudah mati. Gak ada lagi yang sisa sama sekali. Amin. Tidak ada. Jadi bolehlah menikmati hawa nafsu ini, bolehlah menikmati itu, enggak ada lagi di situ, sudah dikuburkan, sudah dikubur. Yang hidup sekarang ini tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diriku. Kristus, Roh Kristus itulah yang mengalir sekarang melalui pikiran, tangan kita dan perkataan kita. Amin. Manusia lama kita itu sudah enggak ada. Tapi bagaimana? Itu kebiasaanmu yang sudah terbiasa. Saya ambil contoh. Ayo, coba perhatikan baik-baik. Saudara yang masih hidup dengan kebiasaan. Begitu masuk ke sini, coba perhatikan. Dari tahun 2000 Januari 2001 sampai sekarang sudah mau masuk Agustus, lihat dudukmu berubah enggak? Ya kan? Lihat. Ya kan? Senang betul di sana, ya kan? Lihat. Ya kan? Nyaman, sudah di booking selama-lamanya. Itu namanya kebiasaan.
Jadi kalau hari ini hidupmu masih muncul yang kebiasaan, itu karena kebiasaanmu yang belum dirubah. Itu hal-hal fisik, hal-hal lahiriah. Ya. Tapi sebenarnya manusiawi lama kita sudah mati. Yang hidup sekarang yang sebenarnya itu adalah Roh Kristus yang hidup melalui hidup kita. Itulah saudara, kita diminta yang sebenarnya kekristenan, yang hukum, yang roh itu kita disuruh berfokus ke situ. Ya, disuruh berfokus ke situ. Saya ambil contoh ini, contoh yang lain. Ya, masih baru jam 11:30. Ya, mudah-mudahan ya semenjak ini kita berlatih hidup dipimpin Roh Kudus. Nah, masih ingat contohnya Petrus berjalan di atas air. Kalau saudara membaca di dalam Matius pasal 14 ayat 28 di sana mengatakan, jadi Petrus menjawab, ya. Ini adalah contoh yang terbaik, saudara lihat ini. Jadi Petrus menjawabnya kepada Tuhan gini. Lalu Tuhan berkata, Tuhan, jika engkau suruh aku datang kepadamu di atas air. Dan dia berkata, ayo. Dan ketika Petrus turun dari kapal, dia berjalan di atas air. Ya, saudara. Dan ketika Petrus turun dari kapal, dia berjalan di atas air, pergi kepada Yesus. Tetapi saudaraku, ketika Petrus melihat angin kencang, dia menjadi apa? Dia menjadi takut dan mulai tenggelam. Dia ketakutan dan berkata, Tuhan selamatkan aku. Perhatikan baik-baik saudara. Perhatikan, segera setelah Petrus mengalihkan pandangannya dari Yesus melihat ke laut yang sedang dipenuhi badai yang menenggelamkan itu, apa yang terjadi? Petrus mulai tenggelam. Pikirkan ini. Saya mau tanya saudara. Oke, saya mau tanya kepada semua ini. Perhatikan baik-baik. Petrus tetap tidak mungkin bisa berjalan di atas air, ya. Apakah Petrus, saudara-saudara, bisa berjalan di atas air alias Petrus tidak tenggelam sekalipun air laut, air danau itu betul-betul tenang? Saya mau tanya, bisa enggak? Jangan bilang itu sulap itu ada rekayasa. Saudara, saya mau tanya, bisakah Petrus berjalan sekalipun air itu benar-benar tenang? Pak Edi? Bisa bro? Tidak bisa saudara, nggak akan bisa. Ya, nggak akan bisa. Sekalipun air itu tidak bergelora, air itu benar-benar tenang, Petrus tidak akan bisa. Yang benar terjadi fokusnya Petrus apa? Berubah. Fokus Petrus berubah. Dari berfokus kepada Yesus, dari melihat Yesus gini ya, dan perkataannya, Petrus beralih pandangannya itu melihat gelombang dan merasakan embusan badai itu yang sedang kacau itu. Itulah yang menyebabkan Petrus tenggelam. Tapi ketika Petrus berfokus beralih kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya kita dengan sengaja menolak berita buruk itu, maka putus asa, perasaan putus asa dan kecewa yang buruk itu saudaraku, kita bisa berjalan di atas itu. Tapi sebaliknya, kalau kita merasakan, pandangan kita tetap melihat dan merasakan badai itu, maka Petrus dan tenggelam. Cinta kita kepada Tuhan menjadi dingin. Sekali lagi saya mau bilang, seburuk apapun berita yang datang kepada kita, saudaraku, kalau kita sengaja menolaknya, kemudian kita beralih fokus pada kuasa Allah, pasti kita bisa berjalan di atas keadaan. Amin. Saya tutup dengan ayat ini. Ini saudara, saya suka dengan ayat ini. Ini dia. Ini konsep lama. Ya, Amsal ini.
Mari kita baca bersama-sama. Ya, kita baca bersama. Ini kesaksian orang bijaksana. Ya, kita baca. 2, 3. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi semua tubuh, seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Perhatikan ayat ini baik-baik, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Sikap perhatikanlah, arahkanlah, simpanlah, ya, adalah tindakan yang sengaja kita lakukan. Amin. Ayat itu mengatakan seperti itu, saudaraku. Lakukanlah dengan sengaja, beralih kepada kuasa Allah dan janji-janjinya yang memberi kehidupan dan kesembuhan. Jujur, ada begitu banyak di dunia ini mencoba merebut, mengalihkan perhatian kita kepada sumber kehidupan, sumber kesembuhan yang total. Amin. Karena itu memang sejak dini kita sudah dilatih seperti itu. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita, saudara-saudaraku, ketika tekanan itu menekan kita, ingatlah baik-baik. Yang pertama, kita harus dengan sengaja menolak itu, ya, menolak segala bentuk ketakutan itu yang mempengaruhi kita. Yang kedua, kita beralih bukan kepada kekuatan diri kita sendiri, bukan mengandalkan kekuatan manusia, tapi beralih kepada Tuhan, kuasa Tuhan dan janjinya. Amin. Seperti Petrus, ya, dari melihat badai maka dia tenggelam, sebaliknya dia beralih sengaja berfokus kepada Yesus, maka dia bisa berjalan di atas badai. Kita fokus kepada kuasa Allah, kita bisa kuat dan berjalan, bisa berani dan berjalan di atas badai itu. Amin. Tidak menjadi masalah badai itu seperti apa, ya kan? Yang membuat kita bisa berjalan itu adalah fokus kita, arah kita kepada siapa. Badai itu tetap ada di situ, betul? Tapi fokus kita kemana? Itu dia. Amin. Tidak menjadi soal hari ini engkau tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Tidak menjadi soal ya orang tuamu di mana dan engkau tidak menerima peninggalan warisan uang yang banyak. Tidak menjadi soal, tapi yang pasti Bapak Ibu yang harus kita yakini dan percaya, Roh Tuhan ada di dalam dirimu, tidak pernah meninggalkanmu. Itulah yang menjamin hidupmu, yang memampukan engkau bisa berjalan di atas keadaan yang buruk. Dialah, saudaraku, dialah yang bisa melakukan jauh lebih hebat daripada kesanggupanmu, kemampuanmu sendiri, yang bergerak melalui hidupmu. Amin. Jadi jangan berputus asa. Kalau hari ini tinggal di rumah, ada orang tua, bukan ukuran engkau tidak menjadi orang yang berhasil. Yang membuat dirimu berhasil adalah Tuhanmu yang ada. Amin. Yang menjadi perlu dilatih, dibiasakan adalah segala berita negatif hatimu yang mendinginkanmu, yang membuat dirimu frustasi dan tidak semangat untuk berjuang. Saya beralih kepada kuasa Tuhan yang tidak pernah dingin, yang tidak pernah berakhir, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dialah yang sanggup melakukan, membuat hidup kita. Dialah yang mengangkat hidupmu. Dialah yang membawa engkau dari kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Amin.